Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji jurusan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Vini Febrianti, mahasiswi tingkat akhir jurusan akuntansi, program studi keuangan dan perbankan syariah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Digital Marketing, Perceived Quality, dan Word of Mouth terhadap keputusan nasabah menggunakan BSM Mobile Banking, studi kasus pengguna Bank Syariah Mandiri Mobile Banking di Jabodetabek. Latar belakang dalam penelitian saya adalah memasuki revolusi industri 4.0, teknologi digital berkembang semakin pesat menghinggapi seluruh lini kehidupan masyarakat dunia. Teknologi digital menjadi modal penting bagi para pelaku industri, termasuk industri perbankan. Semakin tingginya persaingan di industri jasa keuangan mendorong perbankan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah berbasis digital. Dewasa ini, industri perbankan dunia meluncurkan layanan digital banking mereka, salah satunya berupa mobile banking yang terus berkembang memberikan pelayanan yang nyaman dan juga cepat. Fasilitas layanan mobile banking ini juga menjadi perhatian besar bagi para pelaku industri perbankan di Indonesia, baik itu konvensional maupun syariah. Bank Syariah dengan aset terbesar yaitu Bank Syariah Mandiri juga telah meluncurkan BSM Mobile Banking pada tahun 2007. Dan pengembangan aplikasi BSM Mobile Banking ini juga telah meningkatkan fee-based income yang naik sebesar 21,45%. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa jumlah pengguna BSM Mobile Banking yaitu masih sedikit yang berjumlah 973.000 pengguna dan terpaut jauh dari jumlah nasabah BSM secara nasional yang sudah mencapai angka 8 juta nasabah. Project Manager BSM Iman Himawan mengharapkan jumlah pengguna BSM Mobile Banking terus bertambah sehingga menaikkan jumlah transaksi dan membuat nasabah yang datang ke kantor berkurang, mengingat masih adanya pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Hasil survei pengguna internet di Indonesia yang dilakukan oleh APJI pada tahun 2020 menunjukkan 73,7% dari populasi adalah pengguna aktif internet dan 95,4% menggunakan smartphone mereka untuk mengakses internet. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri masih memiliki peluang yang besar untuk menggait masyarakat agar dapat menggunakan BSM Mobile Banking. Faktor kurangnya pendownload atau pengguna BSM Mobile Banking ini dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, para nasabah hanya memiliki rekening pada bank BSM. Yang kedua, kurangnya promosi yang dilakukan pihak bank, sosialisasi dan juga edukasi. Yang ketiga adalah banyaknya bank pesaing yang menawarkan jasa serupa, terutama bank konvensional. Ketatnya persaingan dapat dilihat pada tabel berikut. Dari 3 bank besar di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan juga Bank BCA, terlihat bahwa persentase perbandingan jumlah pengguna M-Banking pada Bank Syariah Mandiri jauh lebih sedikit, yaitu sebesar 12%. Walaupun jumlah nasabah BSM lebih dari BNI Syariah, namun pengguna M-Banking BNI Syariah hampir menyusul, sehingga persentasenya lebih besar dari BSM. Sedangkan Bank BCA sebagai bank konvensional yang telah memiliki banyak nasabah juga memiliki penggunaan mobile banking yang terbesar di Indonesia, yaitu lebih dari setengah nasabahnya. Selain itu, kurangnya informasi menyebabkan banyak nasabah BSM yang belum memiliki mobile banking ini. Terdapat data di official Instagram @Bank Mandiri Syariah bahwa banyak sekali nasabah yang bertanya dalam postingan mereka terkait cara mendownload dan juga aktivasi BSM Mobile Banking. Pertanyaan yang sering muncul adalah, bisakah saya download sendiri? Apakah saya harus ke kantor? Dan beberapa nasabah pun berencana untuk membuka rekening secara online dan bertanya apakah bisa. Banyak nasabah yang mengeluhkan kualitas layanan M-Banking yang tidak bisa digunakan atau banyak sekali gangguan. Berdasarkan wawancara kepada beberapa pengguna, banyak hal positif, tetapi banyak juga hal negatif yang mereka alami, seperti sistem M-Banking yang offline saat ingin melakukan transaksi. Selain itu, data juga menyebutkan bahwa jumlah pengaduan mobile banking pada Bank Syariah Mandiri juga meningkat setiap tahunnya, di mana tahun 2020 mencapai 23.379 pengaduan. Hal ini ditakutkan dapat menyebabkan uang negatif yang beredar di masyarakat.
Peneliti melakukan survei pada bulan Januari pada tahun 2021 kepada 30 responden untuk mencari tahu yang beredar di masyarakat. Hasil penelitian pendahuluan yang diperoleh bahwa banyak nasabah tertarik menggunakan BSM Mobile Banking karena mendapatkan informasi dari mulut ke mulut atau WOM mengenai kemudahan yang ditawarkan, mendapat ajakan dan tawaran untuk menggunakan layanan inovatif ini dari teman, keluarga, atau karyawan bank saat pembukaan rekening. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah adanya pandemi COVID-19 menuntut industri perbankan untuk tetap memasarkan produk dan jasanya menggunakan teknologi agar bisa bersaing dan juga mencakup masyarakat yang lebih luas. Masalah kualitas layanan juga masih ditemukan, di mana adanya nasabah yang mengalami gangguan saat mengakses. Jumlah pengaduan juga semakin bertambah pada tahun 2020. Kurangnya pengetahuan nasabah mengenai layanan, cara mendownload dan juga aktivasinya, serta banyaknya keluhan di media sosial membuat WOM di masyarakat harus ditingkatkan. Oleh karenanya, saya memilih 3 variabel yang ada pada penelitian ini, yaitu digital marketing, perceived quality, dan WOM. Terdapat 4 tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh digital marketing terhadap keputusan nasabah menggunakan BSM Mobile Banking. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh perceived quality terhadap keputusan nasabah menggunakan BSM Mobile Banking. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh word of mouth terhadap keputusan nasabah menggunakan BSM Mobile Banking. Dan yang terakhir adalah untuk menganalisis pengaruh digital marketing, perceived quality, dan WOM secara simultan atau bersama-sama terhadap keputusan nasabah menggunakan BSM Mobile Banking. Kerangka berpikir dalam penelitian saya yaitu, saya menarik garis masing-masing dari variabel independen, yaitu digital marketing, perceived quality, dan WOM terhadap ke arah keputusan nasabah untuk mengetahui pengaruhnya secara parsial maupun simultan. Maka, hipotesis dalam penelitian saya adalah H1, digital marketing berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan BSM Mobile Banking. H2, perceived quality berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan BSM Mobile Banking. H3, word of mouth berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan BSM Mobile Banking. Dan H4, digital marketing, perceived quality, dan WOM berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama terhadap keputusan nasabah menggunakan BSM Mobile Banking. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian saya adalah kuantitatif, deskriptif, dan asosiatif. Yang kedua, objek penelitian saya adalah nasabah para pengguna BSM Mobile Banking yang berdomisili di Jabodetabek dan berusia lebih dari 17 tahun. Yang ketiga adalah metode penelitian, metode pengambilan sampel. Teknik yang saya gunakan adalah purposive sampling, di mana metode ini ditentukan dengan cara menentukan kriteria responden yang sesuai yang digunakan pada penelitian, di mana kriterianya adalah nasabah pengguna BSM Mobile Banking di Jabodetabek dan berusia lebih dari 17 tahun. Dan peneliti menetapkan jumlah sampel sebanyak 100. Kemudian, jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang sesuai dengan kriteria. Dan data sekunder dikumpulkan berasal dari situs resmi, buku, jurnal, baik itu nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, YouTube, dan webinar, dan sebagainya yang dapat penulis pertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima adalah metode analisis data. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga adalah analisis regresi linear berganda, dan yang keempat adalah uji hipotesis yang terdiri dari uji T parsial, uji F simultan, dan uji koefisien determinasi atau R-square. Selanjutnya adalah hasil uji validitas. Dalam uji validitas, suatu item pernyataan dapat dinyatakan valid apabila nilai R hitung lebih dari R table. Dengan jumlah sampel 100 dan alfa 5%, maka diperoleh nilai R table sebesar 0,1966.
Berdasarkan tabel 4.11, menunjukkan setiap item pernyataan yang diajukan memiliki nilai R hitung lebih dari R table. Dengan demikian, pernyataan yang diajukan dalam kuesioner bersifat valid atau dapat dipercaya secara keseluruhan. Hasil uji reliabilitas. Dalam uji reliabilitas, suatu data dapat dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih dari 0,600. Berdasarkan tabel 4.12, didapat seluruh nilai Cronbach alpha lebih dari 0,600 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian dinyatakan reliable atau handal. Selanjutnya adalah hasil uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat ditunjukkan dengan melihat grafik biplot. Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi mempunyai distribusi yang normal. Hasil pengujian normalitas grafik biplot pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Apabila tolerance value lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai VIF setiap variabel di bawah nilai 10 dan tolerance value di atas 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas. Yang ketiga adalah hasil uji heteroskedastisitas, menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas pada gambar scatterplot, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil analisis regresi linear berganda. Hasil analisis regresi linear berganda pada tabel di atas menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan minus 1,164 plus 0,075x1 plus 0,313x2 plus 0,156x3. Maka analisis persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai konstanta merupakan besarnya nilai variabel dependen Y, yaitu keputusan nasabah menggunakan BSM Mobile Banking. Konstanta bernilai minus 1,164. Artinya, bila seluruh variabel independen atau X, baik itu digital marketing, perceived quality, dan WOM, dianggap konstan pada angka 0, maka dapat dinyatakan Y akan bernilai minus 1,164. Yang kedua, variabel independen digital marketing berpengaruh positif dengan nilai koefisien 0,075. Hal ini menunjukkan jika digital marketing ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel perceived quality dan WOM dianggap tetap atau konstan, maka akan meningkatkan nilai keputusan nasabah menggunakan mobile banking sebesar 0,075. Yang ketiga, variabel independen perceived quality berpengaruh positif dengan nilai koefisien 0,313. Hal ini menunjukkan jika perceived quality ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel digital marketing dan WOM dianggap tetap atau konstan, maka akan meningkatkan nilai keputusan nasabah menggunakan mobile banking sebesar 0,313. Dan yang keempat, variabel independent word of mouth berpengaruh positif dengan nilai koefisien 0,156. Hal ini menunjukkan jika WOM ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel digital marketing dan perceived quality dianggap tetap atau konstan, maka akan meningkatkan nilai keputusan nasabah menggunakan BSM Mobile Banking sebesar 0,156. Uji yang terakhir adalah uji hipotesis. Yang pertama adalah uji T atau uji parsial, menghasilkan yang pertama, digital marketing memiliki nilai T hitung sebesar 2,366 lebih besar dari R table dengan tingkat signifikansi sebesar 0,020 kurang dari 0,05. Artinya H1 diterima. Bahwa variabel digital marketing berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan BSM Mobile Banking. Yang kedua, perceived quality memiliki nilai T hitung sebesar 9,540 lebih besar dari T table dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Artinya H2 diterima. Bahwa variabel perceived quality secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan BSM Mobile Banking. Yang ketiga adalah WOM memiliki nilai T hitung sebesar 2,463 lebih besar dari T table dengan tingkat signifikansi sebesar 0,016 kurang dari 0,05.
Artinya, H3 diterima bahwa variabel WOM secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan BSM Mobile Banking. Uji hipotesis yang kedua yaitu uji F atau uji simultan. Diperoleh nilai F hitung sebesar 82,414 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Artinya H4 diterima bahwa variabel digital marketing, perceived quality, dan WOM secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan BSM Mobile Banking. Uji hipotesis yang terakhir adalah uji koefisien determinasi atau uji R-square. Diperoleh angka R-square sebesar 0,720 atau 72%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel digital marketing, perceived quality, dan WOM terhadap keputusan nasabah sebesar 72%, sedangkan sisanya 28% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Setelah pemaparan yang saya sampaikan, maka tibalah kita pada kesimpulan. Kesimpulan yang ada pada penelitian saya antara lain, digital marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan BSM Mobile Banking. Hal tersebut dikarenakan terutama nasabah mudah mendapatkan informasi melalui media sosial mengenai fitur-fitur yang ada dalam mobile banking tersebut, seperti kemudahan transfer, pembayaran e-commerce, pembayaran pembiayaan cicil emas, haji dan umroh, layanan donasi dan sedekah, layanan ibadah, dan sebagainya, sehingga membuat nasabah tertarik dan segera memutuskan untuk mendownload dan menggunakan BSM Mobile Banking. Perceived quality secara parsial juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan BSM Mobile Banking. Karena BSM Mobile Banking mempunyai fitur yang lengkap dan sangat cocok dengan kebutuhan nasabah, sehingga memudahkan nasabah untuk bertransaksi dengan mobile banking tersebut. Word of mouth secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan BSM Mobile Banking. Hal tersebut karena para pemberi informasi menyebarkan WOM mereka menggunakan alat bantu seperti review di internet, menunjukkan aplikasi BSM Mobile Banking yang sudah mereka gunakan, brosur, atau postingan yang ada di media sosial yang membuat nasabah mengerti, paham, percaya, dan juga tertarik untuk menggunakan BSM Mobile Banking. Digital marketing, perceived quality, dan WOM secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan BSM Mobile Banking. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain, Bank Syariah Mandiri diharapkan terus meningkatkan promosi dengan gencar terutama menggunakan digital marketing. Apalagi di masa pandemi seperti ini, khususnya pada penggunaan media sosial. Hal tersebut dapat ditingkatkan BSM dengan menggunakan video tutorial yang dikemas dengan konten menarik di media sosial untuk mengedukasi dan juga berpromosi. WOM kepada masyarakat tentang BSM Mobile Banking juga perlu ditingkatkan agar pangsa bank syariah terus tumbuh dan lebih tertarik untuk menggunakan layanan BSM Mobile Banking. Karyawan BSM perlu semakin aktif menawarkan kepada setiap nasabah, memberi penjelasan secara rinci mengenai layanan M-Banking, dibantu untuk mendaftar dan aktivasi sampai memberikan edukasi dalam menggunakan layanan tersebut. Penggunaan influencer seperti tokoh agama atau artis untuk memasarkan produk BSM Mobile Banking juga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan WOM positif yang ada di masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.